wasallam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikut. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Islam, nasionalisme, dan kebangsaan. Ketika kita berbicara tentang Islam, nasionalisme, dan kebangsaan, kita harus tahu dulu apa itu nasionalisme, kebangsaan, dan bagaimana pandangan Islam terhadap nasionalisme dan kebangsaan. Apa sih itu nasionalisme dan kebangsaan? Nasionalisme dan kebangsaan adalah paham dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap nasionalisme dan kebangsaan? Nasionalisme dan kebangsaan menurut pandangan Islam. Nasionalisme dianjurkan dan diajarkan dalam Islam. Bahkan ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan keharusan setiap muslim memiliki sikap nasionalisme. Nasionalisme yang harus dimiliki umat muslim adalah ukhuwah wataniyah, yaitu mencintai tanah air sesuai aturan dalam Islam. Nasionalisme menurut Islam ada dua terminologi, yaitu nasionalisme sebagai ideologi, yaitu rasa mencintai tanah air tanpa beriman kepada Tuhan itu tidak diperbolehkan. Tetapi jika nasionalis sebagai semangat ukhuwah wataniyah itu harus ditanamkan. Jadi bukan berarti ideologi yang menggantikan agama, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, seperti Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah, di mana terdapat masyarakat yang kurang majemuk, yaitu ketika saat itu ada kaum muhajirin, kaum ansor, dan ada kaum non-muslim, di mana Nabi Muhammad dapat membangun komunitas sosial yang berdasarkan konstitusi peradaban atau kewarganegaraan, bukan berdasarkan agama. Nabi Muhammad SAW ketika saat itu tidak mengatakan negara Islam karena penduduk Madinah pada saat itu banyak yang non-muslim. Begitupun dia tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah negara Arab karena saat di Madinah banyak orang bukan Arab. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Adapun hadis yang mengatur rasa cinta tanah air sebagai diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau terhadap Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, Tirmizi. Dari hadis tersebut disimpulkan bahwa Nabi mencintai tanah airnya dengan bukti ia terburu-buru ingin sampai ke rumahnya. Selain itu, kita juga pasti pernah mendengar hubbul waton minal iman, yang artinya mencintai tanah air sebagian dari iman. Dalam hal ini, banyak pendapat dari ulama, di mana jika dilihat dalam kitab Asnal Matolib masuk kategori hadis ma'udhu.
Namun, sebagian ulama mengatakan apabila hubul watan minal iman bukan hadis meskipun benar maknanya. Sebagai kaum muslimin, kita harus mempunyai sikap nasionalisme dan kebangsaan. Tetapi, kita harus ingat bahwa rasa cinta tanah air tersebut harus sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak menentang aturan ataupun nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap nasionalisme dan kebangsaan itu penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Tetapi selama nasionalisme itu tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan dalam Islam diperbolehkan. Demikian sedikit pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selebihnya, saya mohon maaf apabila ada hilaf atau keliru dalam penyampaian materi maupun tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.